Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahlil wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu al-hadits atau kama qala. Bapak Tul ingkang tansah kita hormati ugi sekeluarga, Bapak Ibu-ibu, guru TPQ, Ustadz Ustadzah, ugi ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita patut bersyukur kepada Allah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena kita masih diberikan kesempatan hidup untuk bisa mengaji Al-Qur'an, bertajwid, berirama sekaligus bersanad. Monggo pinarak Bu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Pak Tul tikare wonten malih mboten Pak? Bahwa kegiatan kados ngeten niki sifatnya rutin Bu nggih. Sifatnya niku rutin. Sehingga yang namanya rutin itu jika ada kesibukan atau keperluan kebutuhan itu disiapaken sakderenge dinten Minggu malam. Karena ini adalah program rutin. Mumpun ngantos ngeten. Ini sudah program rutin, ternyata kegiatannya dereng dilampahi sehingga mesti wonten alasan. Alasannya ada acara yang sama kan wontennya. Nah, karena ini program rutin, maka acara-acara yang sekiranya bisa dilakukan sakderenge dinten Minggu dilampahi mawon. Ngoten nggih Bu. Sehingga jenengan estu bisa meluangkan waktunya, memprioritaskan waktu panjenengan untuk ngaji Al-Qur'an. Ngoten. Kemudian niki pun gadah danten apa dereng? Sing kados ngeten niki. Riyen pun dibagikan niku lho Bu. Waktu acara muslimatan niku. Oh. Nggih, lah ibu lan jenengan napa sampun? Betul nggih. Oh betul. Ya didalaken tebu nek betul. Kersane kula nggih pirsa dalem. Oke, mesti wonten sing boten betul. Nggih. Didalaken sing pun angsal ngeten iki riyin. Sampun apa dereng? Nggih, mengke digandakan mawon nggih. Digandakan mawon nek saged dilaminating atau dipresmika. Kersane awet karena digunakan untuk rutin. Sampun niki nek mumpun wonten grup jane kula penak langsung kula kirim teng grup ngoten nggih. Tapi nggih berproses mawon. Pun sakniki sak saged-sagede. Kalamu qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi وسمعي ومقلاتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم الصحابة قرآننا من معجزات المصطفى محمدا
أجلها نفعا على أمته مسرمدا أجلها نفعا على أمته مسرمدا طوبى لمن يحفظه دنيا وأخرى أبدا وكيف لا إذا يموت جسمه لن يفسدا وكيف لا إذا يموت جسمه لن يفسدا يا ربي نور قلبنا بنور القرآن جلا وافتح لنا بدرس أو قراءة ترتلى وافتح لنا بدرس أو قراءة ترتلى صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن dengarkanlah kata Nabi perintahnya kita turuti sebaik-baik seorang abdi belajar mengajar kitab suci jika Anda akan membaca ayat Quran kapan saja baca ta'awud terlebih dulu jangan biarkan itu berlalu bacalah selalu bismillah jika dari awal surah selain surah karena tak ada sunnah bacalah Quran dengan tartil bacanya pelan sambil memikir akan datang malaikat Jibril membawa rahmat bagi berzikir jika ada yang baca Quran marilah sama mendengarkan jika kita sama membaca janganlah kita saling mencerca orang mahir baca Al-Quran sama malaikatur Rahman orang sunnit baca Al-Quran akan dapat dua ganjaran siapa senang membaca Quran pastilah dia dapat ganjaran siapa senang bersimaan dapat rahmat ya Rahman barang siapa yang hafal Quran nilai-nilainya diamalkan
dan berkilauan. Jika selesai mengaji, tutuplah mushaf yang suci, benarkanlah sang ilahi, tanda cinta yang abadi. Itulah syair tentang Al-Quran, kitab suci kita muliakan, meminta Allah yang Maha Rahman dapat syafaatnya Al-Quran. Salatullahi wa salam ala man uhiya Al-Quran. Salatullahi wa salam ala man uhiya Al-Quran wa ali baitihi al-kiram wa sahbihi Quran wa ahli baitihi al-kiram wa sahbihi dhawil Quran. Karena metode tilawati ciri khasnya niku menggunakan lagu ros, maka mas tilawati juga menggunakan lagu ros. Mari bersama-sama ya Bu, sarang-sarang. Mari kita baca kitab Al-Quran menggunakan irama menyenangkan. Baca Quranmu, pahami isinya, amalkan dalam kehidupan. Mari kita baca kitab Al-Quran menggunakan irama menyenangkan. Baca Quranmu, pahami isinya, amalkan dalam kehidupan. Ayo kita belajar kitab Al-Quran. Tidak ada kata jangan tunda-tunda dari sekarang. Dengarkan, ikuti bersama. Sumbatan, sumbatan, sumbatan. Nambatan, nambatan, nambatan. Shidada, shidadan, shidada. Sakit ya Bu? Insya Allah sakit, karena sangat mudah dan menyenangkan. Ibu-ibu ingkang dipun mulyaken kalian Allah Subhanahu wa taala, saderenge ngaji kula berikan pengantar riyin Bu. Membaca Al-Quran yang paling pokok yang harus dipahami adalah makhorijul huruf dan sifatul huruf. Napa Bu? Makhorijul huruf dan sifatul huruf. Niki coro nggih, coro kesepakatan benjing waktu jenengan mriki beto buku tulis kali pulpen purun apa mboten Bu? Purun. Sakniki napa nggih beto? Karena tidak ada informasi. Pulpene nggowo tapi nggih ten tembok niku mau. Oh, nanti. Sing betul sinten, sing betul buku kali pulpen angkat tangan. Kena hitung ya. Nggih. Terus ngeten nggih, kalau berikan informasi media belajarnya niki.
Sebenarnya kali Bu, media belajar tilawah iki kula nek teng majelisan niku majelis-majelis ngene kula niku mesti kula kan niki. Ada dua niki. Napa? Nggih. Niki hargane, niki 60.000. 60.000. Nggih, dicicil. Nggih, cicil. Nggih. Kula ulang malih nggih. Jadi media belajar teng majelis-majelis yang kula bentuk niku dua nggih. Niki kali niki. Tapi sementara niki mengke mawon niki. Niki juga penting Bu, materi hafalan. Jenengan nak gadah larian talit ngeten niki nggih. Ketika panjenengan sudah memiliki keilmuan, maka untuk menyampaikan kepada yogo-yogo ni panjenengan piyambak, buah hatinya panjenengan piyambak itu juga akan lebih maksimal. Niki materi doa hafalan. Tapi mungkin mawon, yang paling pokok niki. Kalau terus teng majelisan Bu, kalau aku menyebutnya kuliah tajwid. Kuliah niku maksudnya nggih beto buku, beto pulpen, ngoten niku nggih. Mantun iki bentuk grup ya Bu. Nggih, sing muda-muda kan bentuk empun Pak Dul. Waduh. Oh, iki tasik nyar niki. Nggih. Duh permanen misalnya. Nggih. Permanen saged dihapus nek langsung dihapus Bu. Nek dijarne 1 jam pun permanen, nek ngene iki tasih saged. Napa? Permanen marker niki Bu. Niki permanen iki tulisanipun permanen. Nek marker bold marker ku tulisanipun bold marker. Niku napa? Dah niki sing gadah sinten wau? Oh, lha kok jenengan gadah. Oh, nggih pun cocok. Lah niki lho Bu. Berarti nek gadah niki plus penghapusnya gadah. Kan sebelah. Oh, nggih pun, nggih. Jadi tujuan kita mengke tartil Bu nggih. Murotal, tartil atau murotal. Nek tenggene kaidahnya at-tartilu wa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Napa Bu? Bu? At-tartilu Bu, diapalne bareng-bareng ya. At-tartilu. 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 Huwa muni Bu, huwa tajwidul huruf. Mboten usah mikir kuwi bahasanya orang asing, mboten usah, penting ikut mawon. Huwa ikut mawon, huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Nggih, mari tiyang niku sing alergi kadang ngeten Bu, umpami kula tulis nggih. Lho. Nggih. Nah, nek nggih habis nggih. Sing gare tiyang nggih, tiyang kita, maksudnya tiyang awam itu alergi niku mesti nek ada tulisan ngeten iki rada grogi Bu. Cara maca niku grogi. Tapi nek coba tulisan ngeten iki. Jenengan maos niki Bu. Niki jenengan maos napa Bu? At-tartilu. Nggih napa mboten? Nggih. Coba nek niki jenengan maos. Nggih jenengan saged berarti. Lintuh nih. Lah malih. Niki napa niki? Ulap, niki napa ulap? Huwa nggih. Benten malih nek tulisane ngeten Bu, jenengan mesti saged. Napa niki? Huwa. Sami to. Sing kula butuhne lak rungone to Bu, bunyinya kan. Nah, sing kita butuhkan adalah bunyinya. Karena tajwid itu ilmu bunyi, Bu. Tajwid itu ilmu bunyi yang baku, itu namanya tajwid. Jadi tenggine bahasa Arab itu ada istilah sautun, ilmu bunyi, tapi sautun ilmu bunyi itu banyak ragam. Tapi kalau
Sautun ilmu bunyi yang terkait dengan Al-Qur'an itu namanya tajwid. Ngoten nggih Bu. Tajwid. Ngapunten niki mboten kula tulis begini rotok mandek-mandek nggih. Kula tak menyampaikan mawon. Jadi tujuan kita benjing itu adalah tartil. Definisi tartil atau kaidahnya tartil adalah at-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Napa Bu? At-tartilu tirukan kula. At-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. 1, 2, 3 bersama-sama. 1, 2, 3. At-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Kan luar biasa Bu, satu malam jenengan pun hafal satu kaidah. Gitu Bu. Dereng saged tajwid penting roh kaidah riyin. Ngoten nggih. Jadi yang namanya tajwid tartil adalah mengetahui tajwidul huruf, mentajwidkan huruf. Yang paling pokok yang orang bisa tartil kalau mentajwidkan huruf. Mentajwidkan huruf niku syaratnya 3. Yang pertama mengetahui makharijul huruf. Yang kedua mengetahui sifatul huruf lazimah. Yang ketiga mengetahui sifatul huruf aridah. Ngeten iki jenengan cuma saged mirengaken, boten saged nulis. Mrikine boten beto buku. Sing beto buku pun juga bingung ngarepe nulis piye nek nulis. Nggih, mrikine cepet. Nah nggih. Berarti benjing disiapaken Bu. Pak Dul nggih, jenengan benjing nyiapaken Pak. Kowe lampu kedah sing padang, kemudian niki sing rada anu Bu. Oh nggih. Aduh kula buka pune. Kok mboten kula anu riyen mau. Nggih. Saged mboten dijolaken ngoten niku. Mboten saged mestine mrikine plastike pun kebuka. Berarti mengke tumbas plastik dibungkus malih. At-tartilu wa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Yang namanya tartil adalah mentajwidkan huruf. Mentajwidkan huruf syaratnya ada 3, yaitu mengetahui makharijul huruf. Yang kedua, mengetahui sifatul huruf lazimah, sifat yang melekat pada setiap huruf. Sifat yang melekat pada setiap huruf. Satu huruf minimal terdapat 4 sifat minimal. Berarti banyak, berarti ada sampai 7 sifat. Mpun nate pirsa Bu, sifatnya huruf. Bu, dereng nggih. Dereng nggih. Jenengan dereng tapi pede, dereng. Lagi maksud kula senengi jenengan ini pede ini kula. Biasanya tiang dereng kan mesti dereng. Cara tiangnya PD ini poinnya niku teng PD-nya niku. Saged dereng. Kebaya. Kemudian sifatul huruf lazimah niku sifat yang melekat pada setiap huruf. Kemudian ada lagi syarat tajwid adalah mengetahui sifatul huruf aridah, sifat yang baru datang. Jadi ada huruf disifati karena adanya sebab-sebab. Ini namanya sifatul huruf aridah. Termasuk apa? Ikhfa, idgham, iqlab, kemudian izhar itu termasuk dalam kategori sifatul huruf aridah. Kalau jenengan pirsa jahr, hamz, syiddah, rikhwah, baini, isti'la, istifal, infitah, idlam, iltibaq dan seterusnya, itu namanya sifatul huruf lazimah. Pun ate miren Bu ngoten-ngoten niku. Dereng. PD-nya niku sing kula. Nomor-nomor dereng tapi PD. Luar biasa Bu. Nggih. Berarti kan mengakui. Pertama ya, jadi syaratnya tartil itu 1, mentajwidkan huruf. Yang kedua syaratnya wa ma'rifatul wuquf, mengetahui cara berhentinya, mengetahui cara memulainya. Jadi ada waqaf wal ibtida. Sekarang ini ada Al-Qur'an waqaf wal ibtida. Ngoten nggih. Neten gini FKPK niku ada Al-Qur'an Rasul Usmani cetakan dari Pondok yang Doa
Kudus atau Quran Rasul Utsmani Al-Qudus kados ngeten iki. Nah, di sini juga terdapat waqaf wal ibtida. Kenapa harus ada waqaf wal ibtida? Untuk memenuhi syarat at-tartilu niku wau. Jadi orang kalau membaca Quran tartil syaratnya dua, mentajwidkan huruf, yang kedua mengetahui waqaf wal ibtida. Saged dipahami Bu? Syarat mentajwidkan huruf ada tiga. Napa mawon wau? Mengetahui makhorijul huruf. Yang kedua mengetahui sifatul huruf lazimah. Yang ketiga mengetahui sifatul huruf ariyuh. Perso? Malih mengetahui makhorijul huruf. Makhorijul huruf terbagi menjadi 5. Napa mawon? Al-halqi, al-lisan, kemudian al-halqi, al-lisan, asy-syafatan, al-jawf kali al-khayshum. Al-halqi dibagi menjadi 3. Bayu. Materi ini kok wakeh pertemuan pertama. Wes samar kula diancam wes besok gak teko. Kula diancaman ngoten niku lho. Tiang nek boten sakit kadang mengancam kula boten majelisan ngoten niku. Hanya mentepak apa wis gak malu aku lho ngoten niku lho kadang. Padahal kita berbicara apa adanya sesuai dari sisi keilmuan, Bu. Ya sekali-kali Bu, meskipun panjenengan sudah ibu-ibu nggih. Bahkan wonten sing empun putu napa dereng? Wonten to. Nah, kathah besok. Ya wonten ngoten lho Bu. Kuwadah. Tapi sing mbak-mbak tasih mboten iki. Wah, mboten wonten nggih. Pun ibu-ibu tenten. Nggih mboten napa-napa. Nggih. Kula lanjutkan. Yang namanya tartil Bu nggih. Yang namanya tartil terutama tenggene ibu-ibu ngeten iki, ibu-ibu, kula juga akan memberikan dari sisi keilmuan. Ngoten nggih. Jadi dari sisi keilmuan, Al-Quran disanadkan dengan 2 hal. Yang pertama sanad bacaan, yang kedua sanad keilmuan. Ngoten Bu. Sanad bacaan dan sanad keilmuan. Terus ngeten, ketika jenengan sampun ibu-ibu mendapatkan keilmuan kados ngeten iki mpun minder, jenengan harus bangga. Alhamdulillah meskipun usia itu sudah ibu-ibu tapi keilmuannya baru. Sehingga ketika ada keilmuan-keilmuan baru, jenengan itu bisa menangkap akan menjadi muda lagi. Jenengan itu meskipun tua, tapi jenengan pengen boten diarani orang tua. Kok diarani orang tua? Orang yang sudah tua. Purun apa boten Bu? Umur 60 purun boten jenengan disebut tiang sepah. Oh purun nggih. Wow, berarti salah alamat kula. Kula nek teng majelisan putih-putih mboten purun Ibu. Tiang umur 60 mboten purun nggih. Akone tiang sepah. Karena katanya napa niku menolak tua. Jadi tiang ini menolak tua dengan cara moh diakoni tiang sepah. Ngoten niku. Bahaya tiang-tiang. Artinya napa? Keilmuan kados ngeten iki, kula niku penelitian kula S2 kula niku tentang tajwid Bu. Tesis kula niku tentang tajwid. Dan tesis kula tentang keilmuan tajwid niku juga kula obral teng masyarakat. Maksudnya kados ngeten iki, kula sampaikan di tengah-tengah masyarakat. Dan walhasil masyarakat niku ternyata sangat menerima. Kula tangketi jane ket biyen kok gak ket biyen tak aku oleh ilmu ngoten niku. Kenapa tidak ket biyen? Karena ilmu ini memang adanya teng pesantren. Ilmu ini adanya hanya tenggene kampus-kampus. Lah kalau tiang sepah kados panjenengan mosok yo arepe turut teng kampus kan ibu tenten. Makanya keilmuan itu kalau sampaikan di tengah-tengah masyarakat yang usianya yang menerima ya kados panjenengan. Walhasil alhamdulillah banyak perubahan Bu, banyak perubahan tentang bacaan Qur'annya, ngoten Bu. Tapi asalkan manut lho nggih jenengan. Cara diseneni manut lho nggih. Nggih, pun ngancam, diseneni didik, kemudian pun pokoknya mboten kalau mboten ten. Nah, situ gak iso nggih, ngoten nggih. Ibu-ibu,
Kemudian kula lanjutkan nggih. Tujuan dari kita membaca tartil itu untuk apa, Bu? Bu, tujuan kita membaca Quran tartil, kita mendirikan TPQ, mendirikan Madin. Nggih, lagi-lagi kalau TPQ kan Taman Pendidikan Al-Quran, fokusnya di Al-Quran, fokusnya di bacaan Quran. Kenapa ada pendidikan Al-Quran yang fokus untuk mengurusi bacaan Quran? Supaya apa, Bu? Supaya tartil. Tartil itu tujuannya untuk apa? Untuk menghindarkan diri dari kesalahan baca Al-Quran. Jadi adanya TPQ, adanya Madin, adanya diniyah yang ada mata pelajaran Al-Quran, tujuannya agar anak bisa membaca Quran dengan tartil. Tujuan dari tartil agar anak terhindar dari salah membaca Al-Quran. Sakit dipahami, Bu, alurnya wau? Bu, pun pundi jenengan alurnya. Okay. Lanjut. Kemudian untuk terkait dengan salah baca Quran itu terbagi menjadi berapa, Bu? Niki Bu berapa, Bu? 2. Ngoten Bu karek muni 2 ngoten. Niki terbagi menjadi 2. Yang pertama lahnul jali, yang kedua lahnul khafi. Lahnun itu artinya kesalahan baca. Jadi lahnul jali, kesalahan baca, jikalau orang itu salah membaca Quran, maka maknanya akan berubah total. Itu namanya lahnul jali. Kalau lahnul khafi, orang itu membaca Quran tetapi makna Qurannya tidak berubah. Itu namanya lahnul khafi. Jadi lahnul jali yang sampai mengubah makna Quran itu disebabkan karena 2 hal. Yang pertama nopo? Salah huruf, yang ketiga salah harokat. Salah huruf kali salah harokat. Salah huruf niku disebabkan karena 3 hal, mengganti atau mengubah huruf. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim diganti Bismillahirrahmanirrahim, bukan hak tapi hak, salah, artinya pun juga salah. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, terus kaf mali niku salah. Niku termasuk kategori mengubah atau mengganti huruf. Yang kedua, menambahkan huruf. Misalnya ditambahkan huruf panjang, hurufnya mad niku wonten 3, alif sebagai penggantinya panjangnya fathah, ya sebagai pengganti panjangnya kasrah, waw sebagai pengganti panjangnya dhammah. Contoh Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Tidak ada panjangnya di situ. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rumane penak, Bu, tapi salah. Niki nek boten tiyang sing paham Quran, bahaya niki kalau ada orang-orang imam-imam sing tidak sekolah tajwid. Bahaya mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Makmumnya yang manut mohon Allahu Akbar. Manut terawih di sekolah salahnya manut, dan itu nggak boleh. Niku namanya menambah huruf.
atau mengurangi huruf yang harusnya ada hurufnya mad ditambah, dikurangi. Contoh Bismillahirrahmanirrahim, 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 tidak ada panjangnya la dan rahma tidak panjang, menjadi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Mau wanut mawon makmume. Lagi-lagi karena tidak ngaji tajwid, ngoten Bu. Yang ketiga, tadi huruf sudah mengganti atau mengubah, menambah dan mengurangi huruf. Ngoten nggih. Begitu pula dengan harokat. Harokat juga disebabkan karena tiga hal. Mengganti harokat. Bismillahirrahmanirrahim dibaca ham. Ini namanya mengganti harokat. Pada saat dia tercemberut adalah ro tafkhim. Ro tafkhim itu kalau fathah ya, ro niku ro itu tidak boleh ro. Jadi tetap membuka bibir tapi cemberut. Ro. Dan yang terakhir adalah lam lafzul jalalah pada saat dia tafkhim, pada saat fathahnya Allah itu juga harus cemberut. Allah tidak Allah tapi Allah, jadi tetap membuka bibir. Allahu Akbar seperti itu. Sami'allahu liman hamidah, tidak sampai Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, dan seterusnya. Sakit Bu? Sakit dipahami ini mau bab tentang fathah. Jadi dibagi dua nih cara membunyikannya. Bentuk bibirnya ada dua, ada yang tersenyum, ada yang cemberut. Sekarang kita praktekkan halaman 1. Tilawati itu menggunakan nada khas, yaitu nada ros atau rosta. Klorien mangke gantos panjenengan satu baris gantian. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ini trik cepat agar kita bisa membaca Quran dengan cepat, yaitu kita harus membunyikan lantang. Ini trik. Kalau panjenengan pengen belajar Quran, kok jenengan ngeten Bismillahirrahmanirrahim, ngapunten bisa 7 tahun, 10 tahun belum ada perubahan. Tapi kok panjenengan Bismillahirrahmanirrahim yang seharusnya 1 tahun bisa ditempuh 3 bulan. Ngoten nggih. Percaya mawon kali kula, mergene kula pun pengalaman. Maksudnya pengalaman nangani ibu ngoten nggih. Ibu. Jadi sekali lagi mungkin suaranya yang lantang. Mboten napa-napa to teng Bu Puji. Banter teng daerah mriki mboten napa-napa to. Pun izin Pak RT to. Pun. Samar kula banter-banter jenengan. Pun. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa kula 1, 2. Bu muni jenengan muni. Ketane jenengan iki tiange banter suarane nek delok jenengan. Monggo nggih, lagi bismillah 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian matobinya tidak boleh lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Niku kelambatan itu jatuh pada lahnul khofi, kelambatan, kepanjangan matobi, tapi tidak sampai mengubah makna Quran. Tapi salah ya. Yang betul secukupnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ulang lagi. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Aba dua. Dengan tersenyum ya Bu. Aba dua. Dikeluarkan suaranya Bu, sing banter. 1, 2, 3. Aba. Ulang lagi. 1, 2. Gantian ya mengge, satu baris. Kalau ulang malih penjelasannya satu ngeten niki nggih, satu kolom. Jadi misalnya kolom niki niki mengke diputus. Ba. Kenapa? Tilawati satu niku disiplin bacaan kosor, disiplin bacaan pendek. Jadi diputus, kalau jenengan teruskan akan panjang. Ba, tidak jadi disiplin bacaan kosor. Ba, tu dua. Nah, terutama yang ujung itu harus cepat-cepat berhenti. Ba, tu dua. Alif ba alif ba alif ba alif ba alif ba alif ba. Ayo. Alif ba alif ba alif ba alif ba alif ba. Seperti itu. Kemudian untuk ba ya Bu, ba itu cara membunyikannya bertemunya kedua bibir. Kedua bibir ini yang bertemu adalah yang bagian dalam yang basah. Ini yang bertemu. Tidak ngeten. Amba. Niku bibir kering kalau ngoten sing bertemu. Tapi bibir yang basah. Amba. Dan tidak boleh dihentakkan. Aba. Dihentakkan nggak boleh. Krungu lho wau. Sapa sing menghentak? Amba. Kita ulang dari bismillah sampai alif ba bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Amba. Ulang lagi. Ulang lagi. Tanpa gula apa tuduhan.
alif ba kalau tangkep jenengan Bu jenengan ngeten iki mau fokus napa mboten Bu fokus napa mboten fokus ya fokus yang memang seperti ini membaca Quran tuh harus fokus jadi membaca Quran ya umpamanya membaca Quran ngeten iki yang namanya membaca itu dibunyikan sekali lagi dibunyikan tidak boleh membaca dalam hati ikan ya Bismillah dan harus fokus membaca Quran itu harus fokus kados panjenengan membaca niki mau Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil Qur'anil mubin rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin dharhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun harus fokus ngoten nggih sekali lagi monggo kita baca mulai dari bismillah untuk alif ba niki jeda nggih alif ba jeda alif ba jeda alif ba bismillah 1 2 3 bismillahirrahmanirrahim ayo aba alif ba kalau ada 3 kolom datar naik turun kalau ada 2 turun datar naik turun kalau 3 kalau 4 datar naik turun seperti itu rumusnya lagu Ros rumusnya gini nada yang pertama datar nada yang kedua naik nada yang ketiga turun bersama-sama nada yang pertama datar nada yang kedua naik nada yang ketiga turun kalau penerapannya untuk imam terutama penting Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rumusnya dari nada yang kedua 3 nada yang pertama datar nada yang kedua naik nada yang ketiga turun terutama jamaah Yasin sing biasanya nyekel mic ngoten menggunakan rumus niku mawon gambil Bismillahirrahmanirrahim nada yang pertama datar Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman ma undira abahum fahum ghafilun dan seterusnya. Rumusnya dari pola niku wau. Saged Bu? Insyaallah napa? Lah ngoten. Monggo bismillah nggih, fokus malih. Bismillah apa? Tunduan 3 Bismillahirrahmanirrahim. Amba 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 amba
alif ba. Ulang lagi tanpa boleh. Bismillah tuh dua. Stop. Banyak yang akhir pun panjang nih. Amba. Salah. Amba. Tuh dua. Alif ba datar, alif ba naik, alif ba dua, alif ba. Kita cek nih satu persatu bergiliran, dimulai dari aba. Bu Puji monggo. Satu baris mawon dong ya, satu baris mawon bergantian, monggo. Abang. Mboten lagunya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk semuanya, berlaku untuk semuanya nggih. Bismillahnya kados ngoten niku. Coba sekali lagi bersama. Bismillah. Tuh dua. Bismillahirrahmanirrahim. Pun monggo Bu Puji malih bismillah. Lanjut, banyak yang terakhir jangan panjang Bu. Aba, yuk. Ketinggalan guru lagu jenengan. Berikutnya Budiah. Bismillahnya pun diwakili Bu Puji, langsung baba. Berikutnya ba. Ayo. Sip, berikutnya Male. Aba. Oh, baba male. Oke, berikutnya alif ba. Boten alif. Pakai V, F, alif ba. Boten alif loh Bu. Boten alif ba. Alif ba. Ayo. Kok ba tuh? Ba. Malih. Kok ba tuh? Ba mati nggih. Berikutnya atas. Kok ngoten to bismillahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ngoten Bu. Kok ngoten to Bu? Malih Bu. Paling kek jenengan iki jane ya pun ngoten kok, ngoten. Jane ya pun ngoten ya. Lah nopo to? Jenengan minum nek dredeg. Monggo berikutnya. Loh, banyak yang ujung jangan panjang Bu. Amba, ayo. Kok aba.
aba, aba, tudua, aba, aba. Banyak coba panjang yang ujung ya. Aba, aba, sawah, aba, aba. Ayo. Sip, berikutnya. Mboten napa-napa nggih. Saya bertanya. Karena ini bukan Al-Qur'an, ini media belajar. Jadi mboten napa-napa. Jenengan rawuh teng mriki nggih, mboten napa-napa. Karena yang pertama juga ini tempatnya bukan masjid. Nggih. Ini bukan masjid. Mboten nggih. Uzur mboten napa-napa, Bu. Sing penting mboten apa? Mboten kecer. Bon nggih. Ada lagi mboten sing tangkep mboten niku? Semangat lah, penting semangat ya, Bu. Karena ngeten Bu, kita bertemunya nggih kalih ngeten-ngeten iki. Maksudnya kalih kita ngeten iki lho nggih. Adanya wis ngeten-ngeten iki, jadi nggih kedah semangat. Wonten kekirangane bolone, wonten kelebihane bolone, pokoke dimaklumi, sedaya dimaklumi. Karena benjing rencana kita niku Bu, rencana ke depan jenengan juga lulus bersama, diwisuda bersama, ngoten niku lho Bu. Jadi bolong ngaji jenengan nggih ngeten-ngeten iki. Ya mudah-mudahan ini menjadi pertanda kita berteman di dunia hingga berteman di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita ndonga. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana ya rabbal alamin. Bibar niki monggo rembakan cilik monggo, kemudian damel grup nggih Bu. Nek binjing kula tenggo mumpun wonten grupnya nggih, mumpun wonten grupnya. Niki insyaallah kula damelaken DP-nya, insyaallah kula damelaken grupnya. Kemudian kula pun kenalan apa dereng sampun nggih. Pun pensok kula. Pun tepang kula tuh. Dereng. Sinten sing dereng tepang angkat tangan. Ojo melu-meluan lho. Oh nggih. Nami kula Muhammad Nuril Syafaul Karim nggih. Panggilanipun kula Nuril, Muhammad Nuril Syafaul Karim saking nglawak Kertosono. Nglawak Kertosono. Akhir kalam coba tirukan kula Bu. Wallahul muwaffiq. Ayo. Wallahul muwaffiq. Faknya ada tasydidnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wanya pendek. Ila aqwamit thariq. Wanya pendek. Ila aqwamit thariq. Tonya pendek. Ila aqwamit thariq. Malih dari wallahul muwaffiq itu dua. Terus? Oh, niku khususnya sing sering tampil-tampil kemudian NU. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo kita foto bersama riyen nggih teng mriki. Monggo Allahumma sholli ala Muhammad. Saniki ya lagi. Ya lagi. Tilawati